Nah, kita bisa lihat grafiknya itu asingnya jualan di luar, baru Indonesia nge-crash. Semenjak Indonesia kena lockdown dan segala macam. Tapi kalau konteks di sini tuh nggak ada yang jualan. Termasuk fund-fund asing pun nggak ada yang jualan. Artinya nobody knows kayak gitu, benar-benar kaget kayak gitu. Dan gue melihat ya ini kesempatan, makanya gue tetap nge-trade kayak gitu. Ngapain aja semingguan pas market pada drop ini? Maksudnya kayak gini, apakah aktivitas lu trade, cara lu ini ada yang berubah nggak dari yang hari-hari biasa gitu? Oke, berubahnya adalah gue mainnya kumpulin jadinya. Kalau biasa ketika bull market, nah orang juga suka salah kaprah dalam artian gue sukanya buy on weakness, lebih untung. Ya iya kalau marketnya sideways, tapi kalau marketnya uptrend itu lu nggak ada sideways, dar, lu harus buy on breakout. Jadi orang itu ngerti satu kungfu, tapi ngejelekin kungfu lain kayak gitu. Nah dalam konteks ini biasanya gue kan buy on breakout atau segala macamnya. Nah tapi konteks ini kan udah agak lesu, jadi gue nggak perlu buru-buru beli barang. Gue cicil aja pelan-pelan, dan gue lebih banyak melihat barang kayak gitu. Ini beneran ada yang jaga nggak kayak gitu. Dari bid offernya kan semua ketahuan. Ini emitennya ada yang ngebid nggak gitu. Dia biarin aja, dia lepas aja atau gimana kayak gitu. Nah ini menarik ya, kalau misalnya kita ngomongin beberapa studi kasus ya, misalnya emiten ngejaga. Waktu kita pertama kali crash, itu gue lihat ada beberapa saham-saham Konglo yang fight back. Mereka pasang juga, mereka ngejagain juga gitu. Tapi tetap turun. Tetap turun gitu kan. Nah, kalau misalnya kayak gitu, reaksi lu apa? Ini si emiten udah beli lumayan, tapi masih tetap turun, beli lumayan, masih tetap turun lagi gitu. Terus kayak gimana? Cut loss kayak gitu. Tapi ya saya tesnya duitnya kecil kayak gitu. Pakai duit kecil lah kayak gitu ngetestingnya. Tapi seharusnya di Stockbit kelihatan karena gue tesnya pakai Stockbit kayak gitu kan. Ya udah tes beli aja gitu, ngikut lihat. Kadang kan algo asingnya kita tahu lah cara algo bekerja gimana kayak gitu kan. Jadi kalau kita ngebit langsung disiram detik itu juga, dan which is ya kita tahu selling pressure-nya ada. Selling pressure-nya ada, tinggal sebenarnya kita cari, ada sebutannya kalau di Wyckoff itu selling climax ya, kayak gitu. Ketika momen jualnya udah jenuh banget kayak gitu. Nah, ketika waktu itu yang cuan dari ARB Remora makan sampai hampir arah itu juga ya selling climax juga kayak gitu. Dalam artian udah dekat ARB, nggak ada yang nge-press lagi nih. Udah, risknya apa? ARB dong kayak gitu. Makan kayak gitu. Dan Pak WP kita tahu, Pak WP nyangkut gitu di atas. Dia dihajar asing, diajar retail yang panik, diajar fund. Ya udah, kita serap habis-habisan. Ya kurang lebih ya seperti kayak gitulah. Gue hitung selling climax-nya, tapi kalau misalnya nggak benar ya gue cut. Oke, gue punya section khusus buat si cuan itu. Tapi mari kita sekarang open porto. Kita lihat lagi. Oke. Soalnya terakhir kemarin kalau nggak salah lagi plus 35 kalau nggak salah, atau 33, lupa lah gue. Sekitar segituan. Jadi, nah gue pengen lihat kita mungkin dari akhir Januari, tanggal 28. Apa yang lo lakukan? 28 ya, ini kan Stockbit nih, gue cut Petro, ada yang gue nge-cut. Ada barang-barang yang gue nge-trade ya gue buang. Kok bisa masih hijau? Oh ini lu beli dari bawah, berarti. Ada yang beli bawah, ada yang lu beli hari itu buang, juga. ada yang gue nge-tradingin beli hari itu. Ya gitulah. Kok bisa hijau-hijau ya? Masih hijau? Oh enggak, nih. Karena kan fokus utamaku bukan di porto ini kayak gitu kan. Oke. Ya, I have bigger fish lah to fry lah gitu kan. Nah di sininya ya gue ada nge-cut kayak gitu. Tapi ya overall ya yang masih bisa hijau, yang gue buang. Ini gue kena RMKE. Gue makan, terus bidnya dicabut, dibanting, terus gue nggak lihat kayak gitu. Karena kan, sambil trading yang lain kena kayak gitu, kena juga. RMKO, padi kayak gitu, kena juga gitu. Ini kan tes barang tuh. Sini gue sempat nge-cut, Bufa, ini mana lagi nih? Sini lagi gitu, Koko. Tapi ya ketika marketnya oke, gue udah yakin ya gue buyback semua lagi kayak gitu. Dan ya secara performance, ini titik tertingginya ini ya. Iya, highest-nya 34 kayak gitu, 34 ya nge-crash, tapi banyak floating profit juga hilang. Ini aku floating profitnya ada kurang lebih hampir 10 bioan, habis semua kayak gitu, merah semua. Tapi ya udah kayak gitu. Tapi which is hari ini balik semua gitu, surprisingly gitu. Dan loss-nya ke realize, barang gue dapat bawah, terus gue hijau balik ke all time high overall. Ya ini dikit lagi balik all time high lah ya kayak gitu. Cuman kan ya nggak bisa gue fokusnya banyak.
Nah, seperti Iya, kayak iya. gitu. Nah, ini gue lihat RLCO nih, ada banyak orang yang nanya ya. Nih kayak kena Petro, total kan kena 10% ya 3M gitu. Sini ya ngekat juga kayak gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Ada beberapa saham yang gue pengen tanyain. Yang pertama RLCO nih. RLCO gimana kok Heng? IF ada kepentingan apa ya kok masih nampungin RLCO terus gitu. Nah, kok lu bisa berani beli RLCO di tanggal berapa tuh? Yang kemarin tanggal 10 Dia OpenFCA. sama tanggal Oh, ini sangat sayang sih. 6 gitu. Ini sayang sih ini. Nah, aku kan beli lumayan banyak. Cuman aku nganggapan kan FCA, aku nganggapan IF-nya yang beli. Ternyata MG yang beli kayak gitu, dan ujung-ujung akhirnya sesinya dibanting. Jadi ya banyak nggak ke realize-nya. Cuman hari ini saya nge-realize beberapa RLCO lagi dan sejenisnya. Kalau ditanya apa kepentingannya, I don't know lah ya. Kayak gitu ya kan. Karena kan saya bukan IF-nya, saya bukan pemilik IF, saya ngikutin aja gitu, bid offer aja, udah pure kayak gitu. Jadi kalau kita kebanyakan mikir, something that I learn ya, terkait di posisi sekarang ini gitu kan. Dulu kan saya solo, aku tuh nggak ada fundamental, nggak ada ngerti segala macam. Karena nggak ngerti segala macam itu, gue mainnya smart money-nya kemana, gue ikut terus-terusan. Nah, ketika gue ngikutin smart money-nya terus-terusan, yaitu adalah end sebelum execution trade dulu. Nah, kebanyakan fund itu ngerti ini, tapi nggak ngerti cara ngelihat money, baru nge-execute. Jadi mereka sering beli barang, menunggu. Kalau gua, itu beli, nggak perlu gitu banyak nunggu, karena ciri-cirinya segala macam ada. Nah, kalau sekarang ini, karena bergaulnya kebanyakan sama fund, sama segala macam, nah, people keep telling me this side, yang reasonnya apa, mereka nggak tahu kapan mau naik, mereka nggak tahu kapan bagus. Tapi mereka tahu, oh ini maybe secara fundamental play ada. Mereka selalu jawab, ini cepat atau lambat pasti akan naik karena X. Nah, cepat atau lambatnya 3 tahun, 4 tahun, dan sejenisnya. Nah, semenjak gue kenal banyak orang, itu ada bikin agak biasnya, dalam artian, mereka kan cerita fundamentalnya A, B, C, D, F, G. Kita pasti impress dong. Impress, gue mau beli. Nah, ternyata nunggunya lama, kita nggak cocok, dan segala macam. Jadi, too much information sebenarnya agak noise juga. Nah, makanya harus, gue pernah ketemu banyak orang, sekarang gue ikut beli-beli, kok kayak nggak perform ya, kayak gitu. Kok gue trading sendiri kayak jauh lebih perform ya. Nah, oleh karena itu, ya harus tahu ya, lu strongnya di apa, lu nggak bisa dua-duanya. Kalau lu saham ini, ada support fundamental, jauh lebih bagus. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya nggak apa-apa, kayak gitu. Tetap going dari ini, kayak gitu. Gue mau nanya beberapa contoh. Tadi lu bahas mengenai RLCO misalnya, NG beli, gitu kan. Ini gue ada share beberapa studi kasus ya. Misalnya ini tanggal 10, which is kemarin ya. Ini kita lihat sini, itu belinya 51M, itu MG misalnya. Oke. Terus habis itu ada satu lagi, kalau nggak salah Arko deh yang gue lihat satu lagi. Itu juga MG juga, yang ya kecil lah ya dari segi value, tapi kalau misalnya kita lihat net top buy-nya mereka gitu kan. Tadi lu bahas mengenai RLCO yang MG yang top buy. Emang kalau misalnya ciri-ciri khas MG beli dibandingkan dengan smart money yang lain apa gitu? Apalagi ini value tadi sampai 50M. Gue sangat suka kalau MG beli. Oh gitu? Gue sangat suka karena volatile. Rata-rata saham yang ada moge-nya gitu kan, saya tuh doyan banget di dalam juga. Jadi secara nggak sengaja ngeduet, dalam artian kita nge-trading kan, jadi yang nge-tornado ke atas lah kayak gitu. Dan itu nge-create, ya mungkin jadinya volatilitas kan yang itu trader cari. Ini sebenarnya gue suka kayak gitu. Lu hitungin barang aja, lu barangnya berapa banyak kayak gitu kan. Dan gue tuh nggak mau ngelit, gue nggak pernah mau ngelit. Jadi gue selalu ngekor dia, misalnya masuk 50 bio. Ya udah, gue 10, 15. Gue bisa keluar. You have bigger thing untuk lu lakukan kayak gitu. Jadi gue ngikut dia aja. Nah, gitu. Tapi kan kalau misalnya kayak gitu juga, apalagi kalau misalnya saham yang lagi FCA kayak gitu ya, itu kan first to act-nya siapa gitu. Nah, Oke, gue first to act dulu biasanya. Untuk jualnya? Iya, first to act dulu aja. Nanti lu dapat antrian di awal, lu lihat aja ada bid atau nggak ada bid. Nanti kalau misalnya nggak benar, ya lu nggak usah cabut, cedan kan.
Kalau misalnya nggak benar, kalau benar, misalnya, potensi naik, ya lu withdraw aja, selling lu gitu, beres kayak gitu. Oh, jadi lu ngitungin barangnya dia kalau misalnya pengen jual dengan jumlah sekian, berarti dia harus arahin dulu berapa kali, supaya kalau misalnya waktu dia jual di ARB, dia tetap untung. Betul. Dengan bid yang tebal kayak gitu. Kira-kira kayak gitu logikanya kan? Logikanya kayak gitu. Iya, ngekor gitu. Tapi tadi gue lihat, kenapa lu bisa cut loss ini? Maksudnya kan ini pengen ngertiin thought prosesnya ya. Soalnya ngasih konteksnya kayak gimana ya? Oke, soalnya kayak itu kejawab aja langsung gitu sih. Sini kan gue beli, gue beli banyak. Di broker lain juga ada, kayak gitu kan. Nah, gue beli broker lain ada, terus kemudian udah untung lumayan gede. Tapi voting ya, kayak gitu kan. Karena kan ku beli rata-rata ada yang di harga 13, ada yang di 12, ada yang di 14, dia kan naik sampai 19. Artinya kan spreadnya jauh untungnya. Tapi on paper, nggak bisa exit. Nah, sini kena suspend. Dan sini unsuspend di waktu yang sangat-sangat salah, yaitu krisisnya kita. Ketika krisisnya kita terjadi, offernya banyak. 100.000. Mau nggak mau saya harus cut dulu. Karena saya tahu ada spread yang bisa saya makan nantinya. Saya ngekat terus kemudian kan dimakan, saya makan balik kok, kayak gitu. Oh, kemarin lu beli juga? Makan balik kayak lu gitu. Bid juga? FAK, udah nggak ngebid, makan balik. FAK juga. Mau nggak mau, kayak gitu kan. Karena ya, manfaatin spread, kayak gitu. Which is hari ini arah lagi, artinya gue udah menang 10%, kayak gitu. Dan spreadnya ya udah, manfaatin spread lah. Kalau trader kan kayak gitu. Nah, gue nggak bisa, makanya sebenarnya gue quite admire sama orang yang dibawa turun, gue believe kayak gitu. Nah, itu cukup hebat bagiku. Nah, kalau aku kan ya lagi mengarah belajar ke sana. Tapi karena gue suka, gue buy back aja, nggak masalah. Ya gue tetap style gue, tapi berusaha believe dengan better price. Kayak gitu. Menarik lu, apa namanya, percaya long term, tapi nggak bisa hold. Kalau misalnya lagi bisa turun hold ya? kalau nggak ada Black Swan event. Ini kan Black Swan event, konteksnya balik. Bagaimana kalau misalnya Pak PP nggak ngejagain sahamnya? Sini ARB terus-terusan. Gue bisa bangkrut loh, kayak gitu. Gue nggak mau bangkrut, kayak gitu. The only way gue nggak mau bangkrut adalah gue stay objektif, nggak mau bias. Nggak mau bias adalah gue cut dulu. Kalau bagus gue beli lagi, udah beres kayak gitu. Kalau lu cut, dia naik sakit hati, udah nggak usah beli lagi, udah banyak saham lain kok kayak gitu. Lu kalau nggak ada saham itu, nggak ada saham sini, nggak bikin lu miskin kok gitu. Tau lu udah comfortable. Nah, jadi ya mungkin pemikiran gue tuh kayak gitu ya, agak-agak gitu. Kayak Koko kan gue cut. Gue beli lagi kayak gitu, beli lagi kemarin, udah nggak ARB nih, gue beli lagi ARA gue beli lagi kayak gitu, gue buyback semua kayak gitu. Seperti itu kurang lebih. Gue ada satu pertanyaan ini ya, coba buka lagi deh ininya deh, stock bidnya. Butuh screen recording lagi? Iya boleh. Gue pengen tanya perbedaan antara lagi rekodnya ada. Nah, ini kan ada beberapa saham yang minusnya itu tebel. Nah, dan ada beberapa saham, misalnya kayak nih Coin, misalnya Padi, Asli, mana Padi? Habis itu Bufa, ini kan misalnya persentase. Gue pengen fokusnya di persentase. Okay. Nah, ada yang lu kata itu persentase gede, sama ada yang lu kata itu persentase kecil. Padi ini gede. 18%. 18% gitu. Nah, perbedaannya apa? Kenapa ada saham yang lu 1%, 2%, lu buru-buru cut, sama ada saham lain yang lu nunggu atau apa, kayak skenario tertentu yang mengakibatkan lu baru cut setelah minusnya itu 18%, 30% gitu. Bedanya apa? Ini kan ada beberapa saham lah. Nah, kalau konteks ini kan RMKE. Ya. RMKE itu ketika gue makan barangnya, gue dapat barang, itu gue nggak perhatikan lagi. Dan seketika dia ARW. Mau nggak mau gue buang dekat-dekat sana. Kayak gitu. Gue telat lah. Kayak gitu. Itu stupid mistakes. Kayak gitu. Kalau Padi, itu main saham FCA adalah prinsipnya dia nggak ARB lagi. Jadi gue makan ini barang, nggak ARB. Jadi artinya kan sellernya udah hilang dong. Makan dekat-dekat, ya mungkin minus 8% atau minus 7%. Terus dia naik. Terus naik ke kuning. Gue makan lagi. Makan banyak, bukan hanya di sini gue makan banyak, gitu kan. Udah untung, artinya sellernya udah habis, tinggal up only. Keluar berita kayak gitu kan, keluar berita kalau misalnya Mina Padi ada bla bla bla, kasus lamanya dibawa kembali HRB. Terus gue kena reject di hari ini, yang ini. Ya udah reject. Besoknya HRB lagi baru gue cut.
lagi dapat ya, kayak gitu. Itu 1, 2. RMKO juga sedemikian ya, duit kecil lah ya, kita ngetesting barang segala macam. Terus udah apa lagi? Oh, sini kan likuiditasnya cutnya nggak bisa ada. Nah, Lu ngantri terus gitu ya? ngantri Kebetulan terus. dapatnya di hari itu. Oke. Nih karena kan sini tuh minus 21. Ini kan minus 13. Nah, gua udah pasang kayak gitu. Cuman nggak dapet. Terus RMKE, Petro. Nah, ini Petro ya kena ARB ya. Gua lagi tampungin, lagi kumpulin, kan lagi volatile banget kan. Dikumpulin. Wah, ini kena paling gede itu Petro. Bukan hanya di sini gitu. Porto gua tuh kena Petro kayak gitu. Tapi ya gua maintain cut, gua makan lagi bawah, harinya ARA kayak gitu. Wah, hebat kayak gitu. Hari ini 7 ribuan. Iya. Gila. Begitulah hidup seorang trader, tidak ada yang tahu kayak gitu. Karena kemarin gue hampir bias banget sih, kayak udah nggak objektif lagi gitu. Sebenarnya kemarin gue pingin masuk itu ada rasa pingin, gue pingin balik lagi kayak gitu, all time high gitu. Pingin jadi Superman, kalau bahasa gue pingin jadi Superman adalah ya ketika ada api lu bisa jadi orang yang paling shining kayak gitu. Tapi kan either way, lu either jadi Superman atau lu mati kayak gitu. Nah setelah itu gue mikir, gue tenang, ya boros sih, gue tenang. Cara tenanginnya belanja barang kayak gitu, jadi kayak G-Wagon. spending kayak gitu, beli jam, beli mobil kayak gitu kan. Udah ya, kayak happy lagi kayak gitu kan, udah happy. Makanya G-Wagon-nya gue nomorin platnya tuh 28 kayak gitu. Kenapa seperti gitu? Hari crash kayak gitu. Nah, jadi setelah itu objektif lagi gue mikir, ya tadi yang reason yang gue sebut, ya udah baru hajar lagi. Nah, kalau misalnya lu ngeliat portfolio sekarang ya, kan ada terakhir lah ya, waktu kita podcast. Sebelum kejadian MSCI ini, itu kan kesana kayak pede gitu. Wah, Soros M kayaknya bisa lah mencapai ke sana. Kalau misalnya sekarang, apakah lu ngeliat? Pede dong kayak gitu. Masa nggak pede kayak gitu? Bisa, sangat bisa kayak gitu. Karena ya semua udah balik gitu kan. Ya tinggal up only kayak gitu. Ya dengan berbagai tesisnya saya ya gitu. Apa yang bisa bikin kita ngebatal lagi? Ya mungkin MSCI-nya nolak gitu. Which is ini udah di luar kendali. Nah dalam konteks ini masih pede lah, nggak masih pede kayak gitu. Kayak gitu. Gue berusaha netral ya. Gue bisa netralisir maksudnya. Dengan konteks tadi ya, asteriknya ya, ada hal yang di luar kendali kita juga ya. Kalau misalnya ada yang terjadi di luar kendali kita, lo harus tahu resikonya juga. Kalau misalnya lo lo mau agresif masuk gitu. Soalnya nggak. Dan asteriknya juga ini sih, Hengki melakukan agresif trade dengan skill yang ada, gitu ya. Jadi, lu kalau misalnya PD tapi skillnya nggak ada juga, gue yang takut ya. Lu PD boleh, tapi harus ngertiin thought prosesnya, risk managementnya. Kalau misalnya salah tadi beranikat gitu kan, lu jangan PD, kalau misalnya turun ARB, ya lihat nantilah ARB terus, gue masih PD, jangan kayak gitu juga gitu kan. Jadi semua orang skillnya beda, stylenya beda-beda. Ya ini gue harus garis bawahi. Good disclaimer. Ya. Good disclaimer. Ya. Iya. Soalnya orang bisa aja, maksudnya kita lihat lah ya dengan perjalanan Open Porto ini. Dan di mana ada 11 smart money, orang-orang pintar, itu mereka bearish, dia bisa pede gitu. Lu harus mengetahui itu gitu. Dan jadi untuk orang menjadi pede itu tuh harus ada skill juga, di backup dengan tesis, dan juga kalau misalnya something wrong, you know what to do juga gitu ya. Jadi itu yang harus digarisbawahi gitu ya. Betul. Ada orang yang nanya nih mengenai 2 spesifik emiten ya. Ini yang soalnya kan dulu 2 spesifik emiten ini nih yang seharusnya kalau misalnya orang ngomong tuh seharusnya ini yang masuk gitu, based on calculation gitu-gitu, yaitu adalah PTRO sama Bumi gitu kan. Bagaimana kok, apakah akan masuk di MSCI bulan November? Bumi bagus nggak di hold sampai akhir tahun biasa? Nyangkut. Harusnya kalau misalnya kayak gini kepala 3, kepala 4 dia tuh. Nyangkut di kepala 3, kepala 4 dia. Ini gitu. yang XL di average 370 XC. Iya. Nah, oke, untuk ngejawab itu, pertama yang harus saya counter adalah orang bilang ini misalnya Petro, Petro harga 12.000 pasti masuk MSCI, itu ngaco.
kayak gitu. Kenapa ngaco? Karena orang MSCI pun nggak tahu apakah itu akan masuk atau nggak akan masuk. Sampai dia nentukan. Jadi harga itu oke, dia bisa memenuhi objektif. Jadi kalau orang bilang, jadi masuk nggak masuk itu bukan harga, kayak gitu. Bukan harganya segini, gue masuk. Karena ada review periodnya. Nah, review periodnya itu mereka akan ngeobservasi. Ini kan jadi pilihannya banyak. Misalnya Petro masuk. Kalau misalnya dia bilang, Petro harga segini pasti masuk MSCI. Karena investasi itu nggak boleh yang pasti, kayak gitu kan. Misalnya Petro masuk, Bumi masuk, apalagi Cuan masuk, Brand masuk, semua masuk. Artinya apa? Artinya kan dia ada pilihan. Nah, pilihannya ini dia observasi. Perusahaannya gimana? Apakah dividen itu sebenarnya bukan salah satu pengacunya. Tapi ada saham Ratu, dia masuk MSCI, small cap. Kucuk-kucuk tiba-tiba masuk small cap. Kenapa? Karena dia ada dividen yang sangat kecil dibagi, cuma 1 perak gitu. Tapi dibagi, dibandingkan kompetitor lainnya yang lebih matang segala macam. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu diobservasi. Bukan semerta-merta hitung, wah, free float market cap, di transaction value-nya segala macam, 3 kriteria itu masuk, udah pasti masuk MSCI. Nggak ada, itu benar-benar lumayan misleading ya. Itu cukup membahayakan orang-orang kayak gitu. Karena mereka, orang-orang MSCI, orang-orang big fund juga, mereka nggak ada yang tahu siapa yang masuk. Mereka cuma ada, oh, high probability ini masuk. Masuk, ini objek syaratnya masuk. Jadi kemungkinan besar ini masuk. Tapi nggak ada yang boleh bilang pasti kayak gitu. Oke, untuk ngejawab itu, nah itu untuk ngejawab ya gitu. Apakah dia akan masuk atau nggak masuk? Nggak ada yang tahu kayak gitu. Even MSCI pun nggak tahu kayak gitu. Karena MSCI 1 dengan MSCI lain jawabannya beda. Nah, mereka akan debat di sana dulu, baru mereka ada konklusi. Karena MSCI kan bukan hanya, MSCI bukan orang loh. Dia kan banyak otaknya kayak gitu. Nah, otak ini akan berdebat-debat sampai dia ketemu, jawabannya adalah X, dan dia akan putusin di suratnya. Dan itu ada baru orang-orang tahu. Jadi sampai sana ya mereka masih bisa debat kayak gitu. Jadi perhitungan free float market cap, ATVR itu cuma menimbulkan probabilitas. Betul. Tapi nggak ada yang pasti gitu maksudnya. Betul. Karena ya di bawah itu ya pasti nggak masuk kayak gitu. Tapi Iya. di atas itu belum tentu masuk. Nah, kurang lebih kayak gitu. Bisa jadi masuk, bisa jadi. Ada probabilitas yang udah memenuhi, jadi ada probabilitas masuk. Tapi yang nggak memenuhi ya pasti nggak masuk. Betul. Itu kira-kira. Betul. Gitu. Nah, itu salah satu hal yang mislead, terus orang jadi berpatokan angka. Jadi karena orang berpatokan angka, paniknya keluar kayak gitu. Kayak misalnya Petro. Petro kan waktu itu ada review periodnya gitu. Nah, 3 hari awal review periodnya dia masuk. Kayak gitu, 12K. Ada 1 hari period dia review nggak masuk. Dia di bawah, closing di bawah 12K. Orang panik, langsung siram terus. Wah, itu kita bisa lihat HP-nya ngetahanin terus sahamnya kayak gitu. Cuman orang nggak ngerti sampai di sananya, langsung orang nge-sell terus. Nah, hasilnya apa? Domino efeknya banyak kayak gitu. Orang ya sotoy-sotoyan jadi ngejual. Padahal sebenarnya mereka jual boleh nggak boleh. Cuman give me a solid reason lah. Jangan karena, berdasarkan angka, udah pasti nggak masuk kayak gitu. Sejenisnya. Iya. Kalau misalnya menurut lu ya, Bumi misalnya. Kalau misalnya gue kemarin tarik dari Desember sampai hari ini, pokoknya mereka top buy-nya XL lah, pokoknya 1,5 T ya. 1,5 T. Kayak mereka gitu. Lebih lah. 370. Lebih lah. Tergantung date kita kan, tergantung tanggal kita, periodnya kapan. Nah, habis itu 1,5 T, bisa average 370. Nah, menurut lu ya, kalau misalnya saham-saham kayak gitu, apakah ada potensi? Soalnya kan, kalau misalnya berdasarkan perhitungan, seingat gue, belum tentu benar, cuman yang seingat gue itu sekitar 300-an, baru mereka bisa masuk gitu. Betul. Kan. Kalau misalnya secara itu kan subject to MSCI-nya oke atau enggak. Nah, ini adalah apakah owner itu bisa ada kepentingan untuk naikin Bumi ke 370 segala macam, since yang pada nyangkut di atas adalah retail gitu. Good point, I don't think so. Kayak gitu. Kalau let's say pun mau, ya seharusnya dekat-dekat 300-an udah selesai gitu. Ngapain dia kasih PR lebih banyak? Kalau gue jadi emitennya kayak gitu. Jadi berpikirnya seperti kayak gitu. Dan ada satu konsepsi yang mungkin harus kita ngecoret ya dan nge-ban adalah banyak yang bilang itu iya mereka mau exitnya ke MSCI, which is itu quite an accusation gitu. Kayak itu nggak bener lu ngomong kayak gitu karena bener. Nah, ini saham kita nge-crash segala macam. Ada yang masuk MSCI itu dia ngeperbaiki funda sekaligus ya dilirik sama MSCI.
Jadi win-win kayak gitu. Dia perbaiki Funda, dia dilirik MSCI invest, dia dapat dana lagi, dia nge-build lagi company-nya, dan dia bangga masuk sebagai indeks nomor 1 di dunia kayak gitu. Nah, ada yang kayak gitu. Tapi kebanyakan orang atau kebanyakan emiten itu mengikuti narasi itu. Jadi promising dengan, gue mau MSCI, gue mau MSCI. Enteng banget. Ini kenapa naik? MSCI. Ini kenapa naik? MSCI. Kayak gitu. Kayak, anjay, lu kira MSCI rumah lu keluar masuk kayak gitu. Jadi hal-hal yang seperti kayak gitu mungkin kita harus note. Kalau orang-orang kayak gitu ya biasanya bikin rusak barang. Niat bagus ditunggangin jadi jahat kayak gitu. Jadi maksud lu, kalau misalnya kita ngomongin emiten, itu kebagi dua. Ada emiten yang fundamentalnya itu bagus, dan mereka punya proyeksi, planning segala macam itu besar, kebetulan mereka masuk MSCI. Betul. Tapi ada emiten lain, yang gara-gara retail-retail itu pada hype dengan MSCI Play ini, Jual mimpi. mereka jadi pengen MSCI Play, Betul. tanpa memperbaiki fundamental. Betul. Dan tugas kita adalah untuk membedakan, yang mana yang ini, yang mana yang itu. Betul. Kalau lu mau trade yang bagian yang menunggangi, boleh nggak? Boleh aja, kayak gitu. Cuman, you have to be smart, kayak gitu lah. Karena lu akan tahu, kelihatan kalau emang tujuannya ngegoreng untuk exit ke MSCI itu ada banget, kayak gitu. Karena mereka akan menggunakan partisipasi retail. Kalau misalnya gue nggak bisa exit ke MSCI, gue exit ke retail aja lah. Lumayan, kayak gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu, itu yang bahaya. Orang mau main boleh nggak? Boleh. Tapi sebisanya itu jangan main. Karena yang kayak konotasi gitu malah disamakan. Malah jelek disamakan ke konotasi semuanya. Iya, semua exit MSCI. Which is, menurutku itu nggak wise ya. Kayak gitu. Jadi, buat semuanya jadi nggak bagus. Maksudnya kayak buat MSCI pun juga takutnya grouping Indonesia ini cuma mau exit gitu. Iya, maksudnya. kayak lu niatan jahat. Lihat Pak Pepe saham. TPIA masuk MSCI. Brand masuk MSCI, harganya nggak rontok kayak gitu kan, dijagain terus kayak gitu. Aman masuk MSCI nggak rontok, BRMS masuk MSCI nggak rontok gitu. Banyak saham yang masuk MSCI nggak rontok gitu. Jadi in terms of gue mau exit ke MSCI nggak masuk akal kayak gitu. Tesisnya jadi premisnya nggak masuk loh kayak gitu. Nah, ada saham-saham yang dia masuk MSCI langsung luar kayak gitu. Nah, itu dia mau exit ke MSCI, bener. Tapi lu nggak boleh ngegeneralisir yang jelek ke yang bagus. Dan which is di Indo itu sekarang lagi happeningnya adalah ngegeneralisir yang jelek menjadi bagus. Gitu. Soalnya semua orang pakai narasi Betul, MSCI. betul. Ini kenapa? Nah, narasinya ada 3 sekarang. Ini kenapa naik? Iya, mau masuk MSCI. Satu. Ini kenapa naik? Iya, Pak PP mau beli. Rumornya keluarnya. Kenapa naik? Iya, Pak Happy mau beli. Semua ngomong kayak gitu. Nah, ini yang ngerusak kayak gitu. Jadi selalu dipakai 3 nama ini untuk ya bahaya lah. Tapi ya we cannot control apa yang di luar. Cuman poin yang mau aku sampaikan adalah ya you need to harus ada kesadaran diri. Harus tahu, harus mengerti, karena di capital market itu ya pengalaman gua sering cerita, teguk segala macam itu kurang baik apalagi gitu. Itu source-nya percaya orang gitu. Jadi jangan sembarang percaya orang. Kalau nggak mau dimakan. Kalau kamu percaya orang dan kamu dimakan, syukurin kayak gitu. Kamu pantas dimakan kayak gitu. Gitu. Gue tahu kalian pengen gue tanyain Hengkir sahamnya apa, tapi tidak akan gue bahas di situ ya. Nggak terlepas dari sahamnya, karena hal yang serupa bakal terjadi lagi kayak gitu. Betul. Next person, next emiten kayak gitu. Akan ada tiap tahun hal-hal yang seperti kayak gitu. Tapi ya ngapain, nggak penting lah. Kayak Makanya thought process yang paling penting. Ini ada yang nanya, alasan banyak perusahaan setelah crash melakukan buyback, bukannya free float jadi semakin sedikit. Dan mungkin kemarin masa ada yang keluarin announcement kan, saham ini pengen buyback, saham ini pengen buyback gitu. Alasannya apa? Alasannya ya, mungkin show optimisme kali. Kayak emitennya merasa kayak, harga ini murah, gue mau beli. Nah, kasih optimisme, karena kita kan udah depresi semua, udah pada jambak rambutnya sendiri kayak gitu. Oh Tuhan, kayak gitu dah. Pada jambak, ya to be honest, ya aku juga gitu kayak, anjir apa nih kayak gini kan, merah semua. Tapi ya mungkin itu move yang sangat tepat sih, show dan kompak kan, bukan 1-2 orang kompak rata-rata konglo itu menunjukkan kalau gue buyback kayak gitu. Ditelepon, lu belum jual, ini gue mau ARB 5 kali loh. Nah, kan informan kayak gitu kan. Lu pasang jual, gue pasang jual, ditarik loh gitu. Gila, itu sadis banget itu gue. Oh ya? Ada pressure yang bikin gue itu
beban adalah anak-anak Remora nih gimana kayak gitu. I know itu adalah tough moment, and I know akan banyak orang nggak survive kayak gitu. Itu hukum alamnya. Akan banyak orang kena impact, akan orang trauma sama saham, ngomongin saham scam, dan ya burdennya di gua semua. Walaupun justifikasi orang mau ngomong ini kan MSCI nggak ada yang tahu, tapi still it's my job to know kayak gitu. Although gua nggak bisa tahu, tapi it's my job to know. Kayak gitu. If you have to pick dari sekian banyak saham lo, picknya cuan kayak gitu. Iya, maksudnya kenapa gue ngomong kayak gitu? Soalnya gue inget kalau misalnya orang, at least circle-circle yang gue nanya, gue ngobrolin, tahun 28 mereka pada lagi stres semua, bro. Iya. Nggak ada yang lihat lampu. Gue stres juga sih, kok gini aja lampunya, yang mana yang nyalain. Kebetulan, kok ada rasa-rasa gitu ya kan. Gue hitungin barangnya, kayak gitu. Gue juga stres bro, lu kira gue nggak stres?